Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Selamat jumpa lagi dengan Pak Yati. Pak Yati berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Anak-anak semuanya, minggu yang lalu kita telah membahas tentang jenis-jenis ekonomi masyarakat dan sudah diakhiri dengan ulangan yang kedua, tema 2. Semoga kalian sehat semuanya. Pada minggu ini kita memasuki tema yang ketiga, IPS, yaitu dengan pembahasan tentang interaksi sosial. Apakah interaksi sosial itu dan apa tujuannya? Interaksi sosial itu hubungan dengan orang lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terbangunnya suatu lingkungan atau ekosistem yang baik. Nah, manusia itu sebagai makhluk individu tetapi juga makhluk sosial. Apa bedanya coba? Nah, makhluk individu itu bahwa manusia sejak dari lahir tidak ada yang sama persis di seluruh dunia ini, biarpun kembar tidak memiliki kesamaan yang tepat baik fisik maupun emosinya. Ada yang suka bakso tetapi yang satu sukanya mie ayam, yang satu ada tai lalatnya, yang satu tidak. Itulah yang membedakan, dan manusia dikatakan unik karena tidak ada yang sama. Kemudian makhluk sosial, yaitu tidak bisa hidup sendirian tetapi membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya untuk melakukan hubungan interaksi. Nah, jenis-jenis atau bentuk interaksi kita sebagai makhluk individu tentunya membutuhkan dan berhubungan dengan individu maupun kelompok dan kelompok lain. Pertama, individu dengan individu. Satu orang dengan satu orang, Pak Yati dengan salah satu anak kelas 5B, Pak Yati dengan Bapak Budi, Pak Yati dengan Bu Petra dan sebagainya. Kemudian individu dengan kelompok, Pak Yati nanti berhubungan dengan kalian satu kelas bila sudah masuk. Guru sedang mengajar, itu individu dengan kelompok. Nah, kemudian kita juga tidak lepas dengan alam sekitar kita. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya alam, maka terjadi relasi antara individu dengan alam. Seorang petani sawah bergelut dengan sawahnya untuk ditanami padi. Kemudian kelompok dengan alam. Seorang pecinta alam, pendaki gunung, bareng-bareng mendaki gunung. Gunung itulah alamnya. Serta yang terakhir adalah kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, bagaimana kita bisa melihat interaksi yang sesungguhnya? Inilah contoh interaksi sosial yang terjadi pada seorang petani wortel. Melakukan interaksi dengan siapa saja, yaitu interaksi antara individu petani wortel dengan petani wortel, petani lain, atau dengan pedagang pupuk, pedagang obat-obatan, itu seseorang dengan seorang. Kemudian interaksi dengan alam, yaitu petani wortel dengan kebunnya, dengan airnya untuk mengairi tanamannya. Dan yang terakhir, interaksi petani wortel dengan kelompok, misalnya petani dengan para tengkulak sayur, petani dengan para pedagang di pasar, atau petani dengan petani lain dalam kelompoknya. Itu yang termasuk jenis atau contoh interaksi sosial secara nyata di lingkungan masyarakat kita. Nah, anak-anak, itu tadi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial manusia. Selanjutnya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mendorong manusia untuk melakukan interaksi? Yaitu pertama, dorongan untuk melestarikan keturunan. Yang kedua,
sadar akan makhluk yang lemah. Karena akan kelemahan itulah manusia membutuhkan orang lain. Yang ketiga, karena adanya habit atau kebiasaan pada setiap manusia untuk melakukan relasi dengan orang lain. Kemudian yang keempat, adanya kesamaan tentang keturunan. Keturunan yang sama itu cenderung ngumpul pada satu kelompok. Adanya kesamaan teritorial, itu daerah asal atau wilayah asal. Selanjutnya adanya nasib yang sama, adanya cita-cita yang sama, keyakinan agama yang sama misalnya, dan budaya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi manusia melakukan interaksi. Nah, kemudian dengan adanya kemampuan interaksi itu, manusia akhirnya menunjukkan, memberikan, mewujudkan pembangunan sosial budaya. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Itulah tujuan pembangunan sosial budaya. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial itu, tidak jarang manusia itu selalu berhadapan dengan keanekaragaman bentuk kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda. Itu dalam rangka mewujudkan pembangunan sosial dan budaya dengan berbagai kegiatan. Misalnya kalian sekolah itu salah satu bentuk kegiatan dalam rangka mewujudkan pembangunan sosial. Pentas seni, pentas budaya, festival film, dan sebagainya. Nah, itulah anak-anak pembelajaran pagi hari ini tentang interaksi sosial. Semoga kalian lebih paham, dan selanjutnya silakan mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan oleh Bapak Yadi lewat Google Classroom. Selamat pagi, sampai jumpa untuk pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu, bahagia, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan kalian masing-masing. Terima kasih.